Sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali terlebih dahulu taklid kita dan membaca Ummul Quran, membaca surah Fatihah bersama-sama dengan niatan semoga Allah senantiasa berikan kemudahan, berikan keberkahan, kelancaran, kesehatan, kesembuhan pada kita semuanya. Ala hadini as-salihah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, untuk pada hari ini insyaallah nanti kita akan membahas tentang suratul Fatihah, ya, penjelasan tentang tafsir secara umum dari surat Al-Fatihah. Sambil nanti jika ada waktu sedikit saya kupas tentang fikih puasa Ramadan. Mumpung momennya kita masuk semoga insyaallah besok, sekarang juga sudah puasa, ya, tentang sekilas fikih Ramadan, ya. Tujuannya untuk saling mengingatkan, ya. Barangkali ada beberapa tentang hal-hal yang mungkin kita lupa, ya, untuk menguatkan lagi agar puasa kita, Ramadan kita bisa lebih sempurna. Baik, kita bahas yang pertama dulu, yaitu surat Al-Fatihah, ya. Baik, sebelum kita bahas maknanya satu persatu, alangkah baiknya kita baca dulu, ya. Saya pimpin, ya. Karena tadi sekilas saya dengarkan ada yang hurufnya sudah pas, ada yang masih kurang, ya. Harapannya Fatihah kita baik secara pengucapan, ya, dan secara makna itu pas semuanya. Sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan haqqa tilawati, ya, yatlunahu haqqa tilawati, tidak hanya sekedar di lisan saja betul, ya, tapi secara pemaknaan juga benar, ya. Kemudian setelah kita paham, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya pimpin lagi mulai ta'awud, ya. Saya baca, panjenengan semuanya menirukan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi bedakan antara hamzah dan ain. A, sama-sama. A'udzu. Jadi zal itu pengucapannya di ujung lidah agak sedikit dikeluarkan. Za, zu. Jadi ada sedikit getaran. A'udzu. Nah, jadi kalau yang nggak ada titiknya, dal itu lidahnya ada di dalam. Da. Coba. Da. Ta. Sama dengan ta, dal, to itu satu tempat, ya. Ta. Da. To. Kalau yang ada titiknya, za itu lidahnya ada di ujung, ya. Sama dengan sa dan vo, ya. Coba. Za. Sa. Vo. To yang ada titiknya dulu, ya. Coba. To. Vo. Nanti sama dengan zal, za,
hanya suaranya diokan. Za, 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 zo, 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 azim, azim, azim. azim. Ya, baik. A'udzu billahi sama. A'udzu billahi Minasyaitoni. minasyaitoni. Shinnya kuatkan. Sya, 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 ya, ja, ya, ja, ya, ya, ya. ya, Itu sama tempatnya. Jim, shin, ya. Yaitu tengah lidah. Ya, ja, ya, ya, sya. sya, Minasyaitoni minasyaitoni. ar-rajimi. Ar-rajimi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tekan roknya. Nirro, Nirra, nirro. nirra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya, desisnya alirkan. Roh, 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 rahim. rahim. Terus bersih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi ya, tadi rabbil alamin, ainnya harus tampak ya. Kok misalnya ainnya keliru dengan a, rabbil alamin, nah itu bisa merubah makna ya. Jadi kalau rabbil alamin, Tuhan semesta alam ya. Tapi kalau jadi hamzah rabbil alamin, al-alamin itu penyakit-penyakit ya. Jadi artinya berubah Bang. Tuhannya penyakit-penyakit. Nah, bisa merubah maknanya. Jadi pastikan ainnya pas ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Roknya, tasydidnya kuatkan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sinnya nas ya, alirkan desisnya sin ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Qafnya qi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, tadi an'amta 'alaihim ya. Nanti ainnya antara hamzah dan ainnya harus jelas ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tonnya ghairil maghdubi. Coba. Ghairil maghdubi. Gha. Magh. Ya, ada apa? Getarnya ya. Maghdubi. Maghdubi. Dotnya mantepkan. Tu. Du. Do. 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 Jadi dot itu posisi lidahnya sedikit miring ke kiri ya. Tadi nekannya di gigi geraham, gigi yang buat ngunyah itu loh, samping. Do. 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 Ya, kok kayak wangi dulu satu ya. Beda dengan dal ya. Kalau dal itu pakai ujung gigi ya. Da. 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 Jadi ujung lidah nempel di gigi seri atas. Da. 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 Kalau dot itu lidahnya tekanan suaranya di samping sini. Ya. Nekan ke gigi apa namanya? Samping gigi. Do. 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 Sehingga pengucapannya lebih mantap mana? Dot sama dal. Dot kan lebih kuat, lebih tebal ya. Do. 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 Tu. Du. Tu. Du. Maghdubi. Maghdubi. Nah, coba. Waladdallin. Waladdallin. Mantapkan lagi tekanannya. Waladdallin. Waladdallin. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik, kita bahas satu persatu surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari definisi surat Al-Fatihah ya. Ini dinamakan Al-Fatihah artinya pembuka dari kata Fatahah yaitu pembuka. Kenapa? Ya karena memang surat Al-Fatihah ini sebagai surat pembuka di dalam Al-Qur'an ya. Nah, surat ini adalah surat Makkiyah ya. Sebagian riwayat mengatakan awal Madaniyah ya. Kenapa kok bisa dua? Karena surat Al-Fatihah ini turun dua kali. Turun pertama kali ketika diwajibkan sholat, yaitu ketika di Mekah ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan yang kedua, turun kedua kalinya di Madinah, yaitu ketika perpindahan arah kiblat ya. Jadi turun pertama kali di mana? Di Mekah ketika diwajibkan sholat. Kemudian turun yang kedua kali di Madinah, yaitu ketika proses wahyu perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Makkatul Mukarramah ya. Sehingga bisa dihukumi surat Makkiyah atau surat Madaniyah ya. Jadi gampangannya surat Makkiyah itu turun sebelum hijrah, kalau Madaniyah turun setelah hijrah.
Kemudian jumlah ayat, para ulama sepakat jumlah ayat surat Al-Fatihah ini ada 7. Nah, perbedaannya adalah pada peletakan ayat. Ya. Pendapat pertama, ya, itu basmalah termasuk ayat. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah pada surat Al-Fatihah ini dikategorikan sebagai ayat pertama. Ya. Sehingga ayat ketujuhnya ya mulai siratal ladzina sampai akhir walat dolin itu adalah ayat ketujuh. Ya, ini pendapat pertama. Ini yang dipakai oleh termasuk daerah Indonesia, ya. Mayoritas seluruh dunia pakai pendapat ini. Ya. Kenapa? Karena yang kita baca selama ini itu pendapat qiraatnya Imam Asim riwayat Hafiz. Ya. Jadi qiraat bacaan Imam Asim riwayat siapa? Hafiz, ya. Di buku tidak tahu ada atau tidak, ya. Saya juga nggak punya bukunya. Sambil didengarkan sambil dicatat gitu aja, ya. Jadi qiraat yang kita baca, ya, itu adalah bacaan Imam Asim riwayat Hafiz. Yang riwayat Hafiz ini menjadi bacaan umum, ya, mayoritas, ya, penduduk seluruh dunia. Makanya jenengan kadang ada dengar bacaan Al-Quran sing agak aneh-aneh gitu, ya. Itu berarti bukan riwayat Hafiz, ya. Kayak wadduha dibaca wadduhi, ya. Ufuwan ahad dibaca ufuan ahad. Itu bukan riwayat Hafiz tapi riwayat imam yang lain. Nah, karena Imam Asim riwayat Hafiz ini domisilinya di Kufah, ya, maka Al-Quran yang kita baca ini, ya, termasuk Quran depak yang umum kita baca ini adalah aslinya juga dari Kufah, ya. Sehingga kalau jangan lihat di Al-Quran ayat pertama pasti basmalah, ya. Nanti ayat ketujuhnya ya siratal ladzina an'amta alaihim sampai walad dolin itu adalah ayat ketujuh. Kemudian pendapat yang kedua yaitu basmalah di sini bukan termasuk ayat, ya. Jadi hitungan ayatnya adalah mulai alhamdulillahirabbil alamin itu ayat pertama, ya. Sehingga nanti ketemunya siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Pahami, ya? Jadi ulama sepakat jumlah ayatnya sama, hanya perbedaan pada peletakan ayat. Ya. Yang kedua tadi basmalah bukan termasuk ayat, ya. Otomatis alhamdulillahirabbil alamin ayat 1. Nanti ketemunya siratal ladzina an'amta alaihim ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7. Makanya kalau jenengan lihat di Al-Quran Indonesia depak pada kalimat siratal ladzina an'amta alaihim di situ ada lam alif, kemudian di bawahnya ada seperti tanda kayak waru gitu. Jenengan kalau ada Quran yang Indonesia, ya, ini ada seperti kayak ada waru kebalik, ya, atau seperti angka 5 Arab, ya. Kalau pakai yang Quran yang depak, ya. Kalau yang Utsmani Madinah tidak ada, ya. Coba kalau ada punya jenengan cek, ada? Enggak. Ada enggak di situ? Enggak ada warunya. Enggak ada. Ya. Itu yang Quran depak. Yang Utsmani. Utsmani enggak ada. Kalau Utsmani enggak ada. Yang ada di Quran Indonesia yang cetakan depak, ya. Jadi tanda seperti waru itu menunjukkan adanya perbedaan ayat, ya, pada setiap mushaf, ya. Baik, itu ya terkait tentang perbedaan peletakan ayatnya. Dan dari sini
menjadi perbedaan juga dalam praktek sholat, ya, terkait basmalah pada awal surat Al-Fatihah. Jadi kalau dari mazhab Syafi'i, baca basmalah itu hukumnya wajib, ya. Bahkan ketika sholat, kalau menjadi imam harus dikeraskan. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i menghukumi basmalah itu termasuk bagian dari ayat, ya. Nah, kalau mazhab Malik, ya, mazhab Maliki mengatakan basmalah bukan termasuk bagian ayat, ya. Maka di sini ketika sholat, ya, ketika praktek ketika baca basmalah maka cukup disirkan atau ditirihkan saja, itu ya. Jadi dari perbedaan peletakan ayat, ya, maka menjadi dalam hukum fikih juga terjadi perbedaan. Ya, jadi jangan heran jika ada yang memang basmalahnya dikeraskan, ya berarti ikut mazhab Syafi'i yang mengatakan basmalah itu termasuk ayat, ya. Kalau disirkan, ya, bahkan ada yang tanpa basmalah juga boleh, ya. Jadi kalau mazhab Maliki itu disirkan juga boleh, tanpa basmalah juga sah, ya, karena berpendapat basmalah bukan termasuk bagian ayat, ya. Tuh. Kemudian selanjutnya jumlah kalimat, ya. Jadi Al-Fatihah ini jumlah kalimatnya ada 29 kalimat. Kata, bukan kalimat, kata, ya. Jadi 29 kata, ya. Jadi maksudnya kata di sini Bismi 1, ya, Allah 2, ya, Ar-Rahman 3, Ar-Rahim 4, ya, Alhamdu 5, Lillahi, dan seterusnya. Jadi jumlah kata, ya. Jadi mulai basmalah sampai waladhdallin itu jumlahnya ada 29 kata. Kemudian jumlah huruf, ya. Jumlah huruf totalnya ada 147. Jadi jumlah totalnya ada 147 jika mat atau bacaan panjangnya diikutkan, ya. Jadi totalnya kalau jumlah total itu ada berapa? 147, ya. Hitungnya gimana? Kayak bismi itu ada berapa? Ba, sin, mim, ya. Kemudian bismillah, lafaz Allah, alif, lam, ha, ya. Kemudian ar-Rahman, alif, lam, ro, ha, mim, ya. Kemudian ar-Rahim, alif, lam, ro, ha, ya, mim, ya. Oh ya, alifnya ar-Rahman tadi kurang 1, ya. Ar-Rahman itu 4, ya. Alif, lam, ro, ha, mim, kemudian matnya, ya, kemudian nunnya, ya. Jadi basmalah saja itu ada 19 huruf, ya. Karena lagi, ya. Ba, sin, mim, ya. Kemudian lafaz Allah, alif, lam, ha, ya. Ar-Rahman, alif, lam, ro, ha, hamzah, alif, ya. Kemudian nun, ya. Ar-Rahim, alif, lam, ro, ha, ya, mim, ya, pas. Ada 19 huruf, ya, untuk basmalah. Terus sampai waladhdallin itu ada berapa? 147 huruf. Nah, jika matnya tidak dihitung, ya. Contoh Ar-Rahman itu kan tulisannya mimnya kan pakai fathah panjang ini, betul ya? Bukan pakai alif yang seret gini kan, tapi pakai fathah panjang, ya. Seandainya gak ada harokatnya, itu kan cuma berarti alif, lam, ro, ha, mim, nun, kan gitu aja, ya. Berarti cuma ada 6 huruf, ya. Kemudian kayak al-alamin, ya. Robbil alamin, al-alamin, A-nya pakai alif yang panjang atau pakai fathah panjang?
pakai fathah panjang kan cuma pakai seret gini aja kan, bukan a gini kan ya. Maka di situ kalau seandainya nggak ada harokatnya berarti kan alif, lam, ain, lam, mim, ya, nun itu ya. Berarti jika murni huruf saja ya, berarti matnya tidak dihitung, itu ada 139 huruf ya. Ya, ada dua pendapat. Jika dihitung sesuai dengan harokat semuanya plus bacaan panjangnya ada 147 huruf ya. Jika murni huruf saja itu ada 139 huruf ya. Nah, tentunya pahala yang kita baca ya sesuai dengan dikalikan saja ya. Jika pahala satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan ya. Man qara'al Qur'an harfan falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 lipat ya. Otomatis kalau Al-Fatihah saja 147 dikalikan 10 sudah 1470 kebaikan. Apalagi kita lakukan dalam bulan Ramadan ya, maka pahalanya akan semakin berlipat ganda ya. Al-Fatihah. Kemudian kalau Al-Baqarah itu ada 25.500 huruf ya. Saya nggak percaya dengan hitung gitu ya. 25.500 itu Al-Baqarah ya. Al-Quran semuanya itu ada 313.671 ya. 313.671 ya. 313671. Itu pendapatnya sahabat Ibnu Abbas ya. Ini yang plus mat atau tanpa? Itu tanpa mat, huruf saja ya. Huruf saja itu 313.671 ya, huruf saja. Kalau plus mat berapa Ustaz? Ya. Dalam riwayat dijelaskan ada kurang lebih 1 juta sekian ya. Nggak disebutkan berapa pastinya, pokoknya 1 juta lebih sekian gitu aja ya. Kalau berstamatnya dihitung semuanya ya. Nah yang umum pakai pendapatnya sahabat Ibnu Abbas tadi 313.671 huruf ya. Maka semakin kita sering khatam Quran ya, maka pahalanya juga insya Allah semakin banyak ya. Baik, itu tentang jumlah kali kata dan hurufnya. Baik, sekarang kita masuk lafaz ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi lafaz ta'awudz di sini itu bukan termasuk ayat ya. Di sini lafaz ta'awudz adalah bagian dari doa. Doa yang dianjurkan, doa yang disunahkan sebelum kita membaca Al-Quran. Dalilnya surat An-Nahl ayat 98. An-Nahl 98 Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dan jika ya, engkau akan membaca Quran, maka memohon perlindunganlah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, di sini ada perintah fasta'idz ya, memintalah perlindungan ya. Dan ulama berbeda pendapat karena ini perintah, ada dua kemungkinan. Bisa perintah itu dihukumi wajib ya, bisa perintah itu dihukumi sunnah ya. Namun jumhur ulama mengatakan perintah fasta'idz di sini hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau misalnya panjenengan mau baca Quran kok lupa ta'awudz, tidak sampai dosa gitu loh ya. Jadi bedanya kalau kita menghukumi wajib ya,
maka ya sebelum baca Quran ya wajib baca ta'awudz ya. Kalau lupa ya jadinya dosa ya. Nah, tapi para ulama jumhur ya mayoritas mengatakan perintah fasta'id di sini hukumnya adalah sunnah. Artinya kalau sunnah jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ketinggalan eman. Jadi sunnah itu dilakukan mendapatkan pahala, kok ditinggalkan eman. Ya, jadinya eman dengan pahala kesunahan tadi itu ya. Nah, hati-hati ini ya. Di sini dijelaskan ada kalanya sering ya seseorang ketika mau berdalil ya, kadang MC kadang ya qala Allah taala fi kitabihil karim itu ya. Nah, ketika kita mengucapkan qala Allah taala ya, jangan dibarengi dengan ta'awudz ya, tapi langsung saja mengucapkan ayat-ayatnya. Misalnya saya mau menyampaikan dalil suatu hukum. Qala Allah taala fi kitabihil karim. Allah berfirman ya, maka langsung saja sebutkan ayat-ayatnya ya. Misalnya qala Allah taala fi kitabihil karim, Allah berfirman tentang perintah menjalankan puasa ya. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Maka di situ langsung saja menyebutkan ayatnya. Allah berfirman tentang wajibnya puasa Ramadan, yaitu pada surat Al-Baqarah ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Jadi enggak boleh kita mengucapkan ta'awudz. Misalnya, qala Allah taala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena ta'awudz itu bukan termasuk qala Allahu ta'ala, bukan termasuk bagian ayat Al-Qur'an. Pahami ini ya? Ya. Yang boleh bagaimana? Langsung ayatnya atau baca basmalah. Boleh. Ya. Kenapa? Basmalah masih bagian dari termasuk ayat. Ya. Misalnya qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Ini boleh. Jadi tidak boleh ya mengucapkan ta'awudz ya setelah kita mengucapkan qala Allahu ta'ala. Kenapa? Karena ta'awudz itu bukan termasuk ayat ya. Boleh juga gini ya, cuma jarang terjadi ya. Qala Allah Ta'ala ba'da ta'awudzi ya. Allah berfirman setelah mengucapkan ta'awudz ya, tapi jarang ya. Misalnya qala Allah Ta'ala ba'da ta'awudz ya, Allah berfirman setelah saya ucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam ya. Tapi ini jarang terjadi, tapi boleh dilakukan. Nah, jadi yang paling aman ya ketika kita mengucapkan qala Allah Ta'ala ya dengan dua cara tadi, langsung saja ayatnya ya, atau mengucapkan basmalah terlebih dahulu ya. Ini tentang ta'awudz. Nah, redaksi ta'awudz itu bermacam-macam. Yang umum ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini yang umum ya, sebagaimana yang ada di surat An-Nahl ayat 98 tadi ya. Ada juga a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim ya. Aku berlindung pada Allah ya, Dia yang Maha mengetahui ya, berlindung dari setan yang terkutuk. Banyak sekali, ada kurang lebih sekitar 5 redaksi tentang ta'awudz. Nanti yang umum saja yaitu sebagaimana kita baca selama ini, a'udzubillahi minasyaitonir. Nah, kemudian ada juga dijelaskan di sini tentang kapan menjaharkan ya atau mengkeraskan bacaan ta'awudz
dan kapan melirihkan bacaan ta'awudz. Yang pertama, disunnahkan melirihkan bacaan ta'awudz ketika membaca Quran sendirian, ya, atau ketika kondisi sepi, ya. Dipanjangkan sendirian, ya, ketika baca Quran, ya, ta'awudznya dengan suara pelan, ya. Kemudian ketika sholat, ya, juga dianjurkan untuk membaca secara pelan. Jadi setelah sebelum baca basmalah, ya, dianjurkan, disunahkan membaca ta'awudz. Jadi baik di dalam sholat atau di luar sholat itu hukumnya sunnah. Kemudian mengeraskan bacaan ta'awudz ketika bacaan Quran kita didengarkan oleh orang lain, ya. Seperti kalau dalam sebuah majelis, ya, acara selanjutnya pembacaan Al-Quran itu kan kita sedang baca dan didengarkan oleh orang lain, ya. Maka di situ ta'awudz, basmalah dan ayatnya semuanya dibaca dengan jahar, dengan jelas, dengan suara keras, ya. Kemudian ketika proses tadarus, ya, ini juga ada aturannya. Ketika proses tadarus Quran, untuk yang pertama kali membaca itu dengan suara keras ta'awudznya. Untuk yang giliran selanjutnya itu disunahkan membaca secara pelan, ya. Jadi misalnya kalau biasanya saya lakukan di kelas Quran saya pimpin dulu, ya, saya baca dulu, ya, saya pimpin pada hari itu pas tadarusnya surat apa, ayat berapa, saya dengan ta'awudz basmalah dengan keras. Ketika giliran peserta baca, maka membaca dengan ta'awudz secara pelan, ya. Ta'awudz pelan, kemudian lanjut ayat. Ta'awudz pelan, lanjut ayat. Ta'awudz pelan, lanjut ayat. Bukan setiap orang baca ta'awudz basmalah dengan suara keras. Itu, ya, ini aturan kalau dalam proses tadarus Al-Quran. Jadi yang membaca keras cukup pembaca pertama saja. Kalau misalnya saya nggak baca, langsung dimulai dari ibu yang peserta, ya, maka beliau yang pertamalah yang membaca ta'awudz secara keras. Yang kedua, ketiga dengan suara pelan, ya. Ini aturan untuk ta'awudz, ya. Kemudian ada satu lagi, ini. Kok misalnya ketika kita baca Quran, ya, misalnya batuk, ya, atau bersin, ya, atau wahid misalnya, ya, maka tidak perlu mengulangi ta'awudz, ya. Jadi kalau misalnya batuk, bersin, ya, atau gelegean, ya, itu tidak perlu mengulang ta'awudz, langsung saja setelah bersin membaca ayat selanjutnya, ya. Kecuali jika ada orang yang ngajak bicara, ya, sedang ngaji, kemudian terpotong dengan pembicaraan lain, maka ketika mau mengawali bacaan Quran lagi dianjurkan untuk membaca ta'awudz kembali, ya. Jadi kalau sesuatu yang alamiah, ya, seperti batuk, bersin tadi, tidak perlu baca ta'awudz. Tapi jika terpotong dengan urusan pembicaraan selain Quran, ya, maka dianjurkan untuk mengulang bacaan ta'awudz, ya. Baik, itu tentang ta'awudz, ya. Jadi secara makna, ya, di ta'awudz di sini adalah kita memohon perlindungan kepada Allah, ya, memohon pemeliharaan pada Allah dari setan yang terkutuk, ya. Kemudian setelah itu baru basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Di basmalah ini sangat luar biasa sekali, ya. Tadi dijelaskan bahwasanya banyak hadis, ya, diantaranya kullu kalamin aw amrin fi balin la yuftahu bi dzikrillahi fahuwa abtar aw qala aqta. Segala sesuatu, segala perkara, segala ucapan, ya, yang
bermanfaat ya, yang berguna jika tidak dimulai dengan berzikir kepada Allah atau tidak dimulai dengan membaca basmalah, fawa abtar au qala aqta, maka pahalanya tidak akan sempurna atau terputus ya. Artinya apa? Segala hal yang baik yang bernilai ibadah ya, itu dianjurkan untuk membaca basmalah ya. Jadi secara tidak langsung kita membaca bismillah itu menghadirkan bahwasanya kita memohon kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dari segala aktivitas yang akan kita lakukan ya. Jadi dengan bismillah itu kita menghadirkan dalam hati kita bahwasanya apa yang akan saya lakukan ini ya, saya benar-benar pasrah memohon pertolongan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berusaha menghadirkan Allah dalam setiap waktu ya. Menyandarkan segala perbuatan kita, segala amal ibadah kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal ya. Misalnya panjenengan mau nyalakan kompor ya, bismillah tek. Jadi itu sudah menilai ibadah ya. Kan nyalakan kompor tujuannya untuk masak ya, masak air, masak sebagainya, dan itu diniatkan sebagai bentuk amal ibadah ya. Mau nyalakan sepeda motor bismillah ya, mau masuk rumah ya, keluar rumah, semua hal baik itu dianjurkan untuk membaca basmalah. Jadi hal ringan tapi sangat penting ya. Banyak sekali kisah-kisah menarik tentang basmalah ini ya, yang pernah saya baca. Di antaranya ada salah seorang perempuan ya. Jadi suaminya ini seorang munafik ya. Jadi orang munafik itu kan antara Islam dan tidaknya tidak jelas ya. Nah, si wanita ini setiap aktivitasnya, si perempuan ini ya, dimulai dengan basmalah. Oh, semua aktivitasnya di rumah itu dimulai dengan basmalah, bismillah, bismillah ya. Sampai suaminya ini gregetan ya. Sampai ini titik-titik bismillah, titik-titik bismillah ya. Kemudian karena gregetan tadi ya, si istri tadi dititipi kantong ya, kantong yang berisi uang ya. Tolong simpanlah kantong ini ya. Kemudian baik, saya simpan wahai suamiku, disimpan, ditaruh di sebuah almari ya. Dibututi sama suaminya tadi ya. Oh, ternyata uangnya ditaruh di sebuah almari di kamar A misalnya ya. Kemudian setelah istrinya keluar ya, dengan basmalah ya, taruh bismillah, keluar bismillah, pokoknya semua aktivitas dimulai dengan bismillah ya. Ketika si istri sudah keluar ya, kantong tadi diambil sama suaminya ya, isinya diambil, kantongnya dibuang ke sumur ya, sumur. Udah selesai ya, dapat beberapa hari kemudian ditanya si istrinya, wahai istriku, tolong ambilkan kantong yang dulu pernah saya titipkan kepadamu ya. Dengan kebiasaan beliau mengucapkan basmalah tadi ya, kemudian malaikat Jibril diperintah Allah untuk meletakkan kantong beserta isinya seperti di tempat semula di almari tadi ya. Terus ketika almari dibuka, bismillah, ternyata kantongnya masih berada di tempat semula. Sehingga karena kejadian ini sang suami ya bertobat pada Allah sehingga bisa memeluk Islam secara sempurna. Ini karena keutamaan basmalah, bismillah tadi ya. Kemudian ada lagi ya, ini kisahnya sahabat Khalid bin Walid ya, panglima perang Islam yang tidak pernah kalah ya. Jadi satu-satunya panglima Islam yang tidak pernah kalah itu sahabat Khalid bin Walid ya. Pernah suatu ketika beliau membuka suatu daerah ya, ditantang oleh kepala sukunya ya, wahai Khalid ya, jika memang Islam itu benar ya, tunjukkan kepada saya satu ayat saja yang menjadikan kami yakin bahwasanya Islam itu benar ya. Kemudian sahabat Khalid minta, baik kalau gitu berikan saya racun yang paling kuat yang ada di desa ini ya. Terus dikumpulkan kabeh wis racun kalau jengking berkobra seperti dikumpulkan semuanya ya.
Setelah itu ya, sebelum beliau meminum racun ini mengucapkan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, diminum dan dengan izin Allah beliau sehat-sehat saja ya, tidak ada efek sama sekali. Sebab apa? Bismillah. Dengan kejadian itu seluruh desa memeluk Islam gara-gara apa? Satu ayat saja, yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini cerita ya, bukan untuk ditiru ya. Don't try at home. Ini karena kemuliaan ya dari sahabat Khalid bin Walid ya. Ini banyak sekali ya tentang keutamaan basmalah. Tadi intinya apa ya, kita hadirkan bismillah ini dalam setiap aktivitas kita ya. Pokoknya mau duduk, berdiri, mau ngapain saja kita awali dengan ucapan bismillah. Cukup itu aja ya. Jadi tidak perlu sempurna bismillahirrahmanirrahim kepanjangan ya. Cukup bismillah sambil hadirkan dalam hati dengan nama Allah ya. Artinya apa ya, kita berharap menyandarkan segala aktivitas kita ini ya, semata-mata kita hanya memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, menariknya lagi ya, bismillah itu kan dari kata bi ismi kan itu ya. Jadi dari kata bi dengan ismun itu nama ya. Nah, di Al-Qur'an alifnya kan hilang. Betul ya? Jadi langsung ba, sin, mim kan gitu. Jadi ada alif yang dihilangkan ya. Nah, di sini menunjukkan apa ya? Yaitu menunjukkan apa namanya? Kedekatan apa namanya ini? Menunjukkan saking dekatnya Allah kepada hamba-hambanya, atau menunjukkan kedekatan pertolongan Allah kepada hamba-hambanya ya. Jadi bismillah itu tanpa alif untuk menunjukkan suratul ijabah, bahasa apa namanya kitabnya. Jadi suratul ijabah itu cepatnya pertolongan Allah kepada seorang hamba ya. Itu jadi apa namanya, lafaz basmalah. Kemudian apa namanya, lafaz ar-Rahmanir Rahim ya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ya. Jadi ar-Rahman, ar-Rahim secara makna itu hampir sama, yaitu Allah yang maha sayang ya. Bedanya ini banyak pendapat ya. Di antaranya ar-Rahman itu kasih sayang Allah secara umum untuk seluruh makhluk ya, ar-Rahman, baik manusia, hewan, tumbuhan, pokoknya semua makhluk ini mendapatkan kasih sayang Allah ya. Kalau ar-Rahim itu khusus untuk orang muslim ya, jadi kasih sayang khusus yang Allah berikan kepada orang-orang muslim. Kemudian ada juga yang berpendapat ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah di dunia ya. Kalau ar-Rahim khusus nanti kasih sayang Allah ketika di akhirat ya. Ada dua pendapat ya. Jadi yang umum yang kita ketahui ya, ar-Rahman ini untuk makhluk secara umum. Kalau ar-Rahim itu adalah khusus untuk orang-orang muslim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, segala puji adalah lillah, milik Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi Rabb ini kalau dalam terjemahan diartikan Tuhan semesta alam ya. Namun kalau dalam tafsir itu diartikan yang mengatur seluruh alam semesta ya. Robba yurabbi itu yang mengatur ya. Jadi Rob ya itu kalau dalam terjemahan Indonesia diartikan Tuhan ya. Kalau dalam Arab Rob itu artinya yang mengatur ya. Tidak hanya ngatur manusia saja tapi seluruh alam semesta ya. Jadi segala puji adalah milik Allah ya. Artinya ya segala sesuatu ini semuanya adalah milik Allah ya. Bahwasanya apa namanya, nikmat yang kita peroleh ya, nikmat kesehatan ya, nikmat iman, nikmat Islam, itu adalah
semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bentuk syukur kita ya tadi mengucapkan alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jika kita bisa merasakan makna ini ya, alhamdulillah segala puji adalah milik Allah taala ya, maka di situ kita akan bisa merasakan baik buruknya atau enak tidak enaknya hidup ya, itu semata-mata adalah takdir atau keputusan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi juga butuh proses ya untuk bisa ngomong kok enak, tapi sudah kena cobaan itu biasanya abot ya. Tapi setidaknya kita bisa dalam hati ini merasakan ya Allah ya, segala apa yang baik, segala apa yang enak ya, segala apa yang musibah yang saya terima ini semata-mata semuanya datang dari Engkau ya. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya, ketika Allah memberikan suatu musibah, ya pasti nanti Allah akan memberikan jalan keluar. Itu sudah pasti. Inna ma'al usri yusra ya. Dari setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Tinggal nanti tunggu saja Allah kapan memberikan jalan keluar itu ya. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam ya. Atau yang mengatur seluruh alam semesta. Nah, ternyata saya pernah baca ya di sebuah buku ya, istilah Tuhan sendiri ya, itu ternyata muncul dari Jawa kuno ya. Saya punya buku Atlas Wali Songo, itu ada di mukadimahnya itu ya. Jadi orang zaman dulu sebelum Islam masuk di Jawa ya, pokoknya segala sesuatu yang menurut mereka itu istilahnya menarik ya, itu diistilahkan dengan Tuhan ya. Dulu kan orang kan nyembah batu ya, nyembah barang-barang sing keramat itu ya, pohon besar itu diistilahkan sebagai Tuhan. Sesuatu yang dikultuskan itu istilahnya Tuhan ya. Kebalikannya, sesuatu yang ditakuti ya, tinggal balik saja, Tuhan nggak dibalik jadi hantu. Nah itu ya. Jadi sesuatu yang ditakuti oleh mereka, demit ya, dolane gendruwo dan sebagainya, yang cuma aneh-aneh ya, sesuatu yang ajaib yang dikultuskan namanya Tuhan, sesuatu yang ditakuti namanya hantu. Nah, itu ternyata bahasa dari zaman-zaman dahulu sebelum Islam masuk di Jawa ya. Nah, sehingga hal-hal yang terkait dengan Tuhan ya, itu rata-rata dimulai dengan ya. Mulai tugu ya. Terus apa lagi? Sesajennya namanya tumpeng. Nah, itu dari zaman dulu ternyata ya. Cuma sama para wali songo dibuat di islamisasi ya, dengan tetap secara syariatnya tidak sampai menyimpang ya. Tumpeng, kemudian tugu, apa lagi? Lupa saya, ada banyak istilahnya nanti ya. Kapan kalau ingat saya sampaikan lagi. Jadi istilah Tuhan itu ternyata berasal dari istilah zaman sebelum Islam masuk di daerah Jawa, diserap menjadi bahasa Indonesia. Jadi secara makna Rob itu adalah apa? Yang mengatur, ya, yang mengurusi ya, segala yang ada di alam semesta. Ya. Kemudian Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya, artinya nanti Allah lah satu-satunya hakim ya, yang berkuasa pada hari pembalasan atau pada yaumul hisab ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini lafaz yang sangat menarik sekali ya. Hanya kepadamu lah ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya padamu lah ya Allah
nasta'in, kami memohon pertolongan, ya. Jadi kalau dalam kitab yang saya baca, ya, jadi Imam Ghazali pernah berkata, seorang manusia ketika sholat, ya, otomatis tidak mungkin bisa khusyuk terus 100%, betul ya? Kita pernah khusyuk mulai takbir sampai salah khusyuk, ya, jarang sekali, ya. Nah, jika memang tidak bisa khusyuk 100%, setidaknya ada 3 kalimat yang di situ kita harus berusaha secara khusyuk, ya. Apa? Yang pertama ketika iftitah, doa iftitah, ya. Kalau yang pakai Allahu Akbar kabiro, yaitu pada lafaz inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu di khusyuk-khusyuk, no, ya. Itu khusyuk-khusyuk, ya. Dikhusyuk-khusyukkan, ya. Jadi kita hadirkan dalam hati. Ini wajjahtu wajhiya, ya Allah, ya sesungguhnya aku sedang menghadap kepada Engkau, zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi seakan-akan kita sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada lafaz apa? Ini wajjahtu, ya. Kalau pakai yang Allah ba'id-bani, ya dihadirkan dalam hati. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Itu dihadirkan, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Itu kalau dihadirkan, akan sangat terasa dalam hati, ya. Sudah pernah menghadir seperti itu? Belum, ya? Nah, nanti perlu itu, ya, memahami secara umum lafaz sholat ini penting, ya. Nanti ben gak kajian tafsir, berarti sholatnya kita terjemahannya kita hadirkan dalam hati, ya. Gak usah semuanya, pak, poin-poinnya saja. Oleh iftitah itu ini yang perlu ditekankan, gitu loh, ya. Agar sholat ini semakin bermakna, gak cukup Allahu Akbar, Allahu ba'id baini baina khotoyaya terus Allah ini wajah dua jadi cuma hanya di lisan saja tapi tidak sampai di hati. Ini kan eman, ya. Jadi kalau bisa, ya, secara lafaz maknanya nyambung dengan hati tadi, ya. Jadi ya, kalau iftitah ini wajah itu dihadirkan, ya Allah, aku sedang menghadap pada Engkau, zat yang menciptakan langit dan bumi, ya. Yang kedua pada lafaz ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya pada Engkau lah, ya Allah, na'budu, kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya pada Engkau lah kami memohon pertolongan, ya. Tadi pas pakai musibah, pakai masalah, nasta'in lebih khusus, nasta'in, ya Allah, gitu, ya. Yang ketiga ketika tahiyat, ya, pada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, gitu, ya. Assalamu alayka, ya, salam kepada engkau, ya, wahai Nabi Muhammad. Assalamu ayyuhan nabiyyu, ya, wahai Nabi Muhammad, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan semoga rahmat, ya, berkah Allah senantiasa mengalir kepada engkau. Jadi di sini bersolawat, ya, kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 3 lafaz ini, ya, yang sekiranya kita berusaha untuk mengkhusyukkan ketika dalam melaksanakan sholat, ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, ya. Ini secara makna, ya, kita senantiasa memohon petunjuk pada Allah, ya, agar apa yang kita lakukan, ya, di dunia ini senantiasa istiqomah dalam jalan Islam, ya, istiqomah dalam hidayah Allah, ya. Nah, jalan yang lurus itu apa? Ini siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang Engkau murkai kepada mereka, ya. Waladhdallin, bukan pula jalan orang yang tersesat, ya. Artinya apa? Maghdubi 'alaihim, jalan yang Engkau murkai ini adalah orang-orang Yahudi, ya. Waladhdallin, orang yang tersesat adalah orang-orang Nasrani, ya. Jadi kalau di dalam hadisnya jelaskan maghdubi 'alaihim adalah orang Yahudi,
waladhdallin adalah orang-orang Nasrani. Ya. Nih tentang sedikit namanya surat Al-Fatihah ya. Baik, ada waktu 20 menit ya. Sedikit saya sampaikan tentang singkat tentang Ramadan ya. Yang pertama saya sampaikan tentang hadis yang umum biasa kita dengar ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akhrajahul Bukhari. Jadi ini hadis sahih ya. Nanti ada redaksi man shoma Ramadan, ada redaksi man qoma Ramadan ya. Kalau dikorelasikan, barang siapa yang berpuasa dan memaksimalkan ibadah selama bulan Ramadan ya, secara imanan wahtisaban ya, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah lalu ya. Nah, imanan itu artinya apa? Huwa as-shadiqu biwa'dillah, yaitu yakin dengan janjinya Allah ya. Artinya apa? Puasa itu ibadah yang istimewa ya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau panjenengan sholat ya, sedekah, baca Quran, hitungan pahalanya kan tertulis ya. Kayak tadi baca Quran itu kan satu huruf dihitung 10 kebaikan. Jadi ada hitungan-hitungan nominalnya itu ya. Sholat kalau jamaah sama dengan berapa derajat? 27 derajat, 27 kebaikan ya. Kalau sedekah berapa? Kalau dalam Al-Qur'an dijelaskan ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah ya. Jadi kalau sedekah itu Allah lipat gandakan 100 sampai 700 kebaikan ya. Jadi fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi ada 7 cabang ya. Masing-masing cabang atau Allah lipatkan menjadi 100, otomatis maksimal orang sedekah itu bisa sampai 700 kali lipat. Nanti amalan ibadah sholat, sedekah, baca Quran itu ada kelipatan nominalnya ya. Tapi kalau puasa beda ya. Yang umum kita tahu fa innahu li wa ana ajzi bihi ya. Maka puasa itu adalah milikku Allah dan aku sendiri yang akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berpuasa. Artinya apa ya? Balasannya hanya Allah yang tahu. Bahasa umumnya unlimited, tanpa batas ya. Ini jadi imanan itu artinya ya kita iman yakin bahwasanya Allah pasti akan memberikan balasan ya. Ihtisaban adalah wahwal ikhlasu lillah ya. Jadi kita beribadah pada bulan Ramadan baik puasa dan ibadah yang lain ya semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas lillah ya. Ikhlasan hati ya. Ikhlas itu tidak ada beban sama sekali gitu loh ya. Wis poso waduh kok abot ya poso kate nglakoni ngaji kok angel. Jadi ikhlasnya perlu untuk dikuatkan ya. Ikhlas itu ibadah tanpa beban dan itu juga pasti butuh latihan ya. Baik, itu ya iman dan wahtisaban, secara iman dan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sehingga dijelaskan ya, saking betapa mulianya Ramadan ya. Rasulullah menyampaikan lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah la tamannau an yakuna haulan kamilan. Seandainya manusia ini sadar ya tentang betapa mulianya Ramadan ya, betapa banyaknya berkah pada bulan Ramadan, la tamannau an yakuna haulan kamilan. Pasti manusia itu akan berharap seluruh tahun itu adalah bulan Ramadan. Jadi seandainya sadar ya tentang betapa mulianya Ramadan, manusia pasti akan berharap seluruh tahun itu adalah bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang paling penting di sini adalah tentang niat ya, niat Ramadan, ya. Niat puasa maksudnya.
Jadi niat puasa ya itu ada niat yang panjang, ada niat yang pendek. Ya. Nek jenengan niat biasanya gimana? Ribut, ibu. Nek niat kate poso, njero ati. Ada ifat syahri Ramadan ada santiwan kepanjangan ya. Itu niat panjang ya. Bahwa itu soma budin an ada ifat syahri Ramadan hadisan fardhu lillahi ta'ala, itu niat yang paling utama ya. Nah, niat yang paling ringkas ya dalam hati kalau di Indonesia cukup aku niat poso Ramadan sudah cukup ya. Tining hati aku niat poso Ramadan. Kalau diarabkan nawaitu shauma Ramadan, aku niat poso Ramadan, itu sudah cukup ya. Masa aku niat poso Ramadan fardhu lillahi ta'ala dalam tahun ini, dalam bulan ini, kepanjangan itu ya. Itu cukup ning ati. Misalnya lah niat kapan dilakukan sebelum subuh ya. Tadi niat itu pas maghrib, hitungan komariah hijriah itu kan masuk waktu kan maghrib ya, sampai apa namanya sebelum subuh ya. Di batasan niat itu sebelum azan subuh ya. Dilakukan pas maghrib itu sudah boleh ya. Jadi kalau di rumah biasanya saya saling mengingatkan pas sahur, ayo niat ya, apa namanya, saling mengingatkan niat itu penting ya. Jadi dalam arti cukup aku niat puasa Ramadan itu cukup ya. Tanpa fardu tidak apa-apa ya, walaupun puasa Ramadan itu pasti puasa wajib ya. Berbeda dengan sholat, ini penting ya saya sampaikan. Tadi kalau sholat, misalnya jenengan sholat duhur, itu kata-kata fardunya harus muncul ya. Misal aku niat sholat fardu zuhur ya, tadi kata-kata fardunya harus muncul. Kenapa? Kalau jenengan misalnya dalam hati cuma aku niat sholat zuhur ya, zuhur itu ada dua, ada fardu zuhur, ada sunnah zuhur, itu loh maksudnya ya. Kan zuhur ada sholat sunnah, ada sholat fardu, maka harus ketika sholat diperjelas ini saya mau sholat wajib atau sholat sunnah ya. Kalau sholat sunnah berarti aku niat sholat sunnah zuhur qobliyah misalnya, aku niat sholat sunnah zuhur ba'diyah, harus diperjelas ya. Kalau fardu ya aku niat sholat fardu zuhur ya. Kalau jamaah berarti tinggal nambahi makmuman atau imaman ya. Kemudian takbir. Boleh niat dulu takbir atau niat bareng takbir juga boleh. Sing gak boleh mari takbir niat, itu nggak boleh ya. Nanti kapan-kapan barangkali ada kesempatan sekilas kita bahas tentang apa namanya sholat ya, tentang apa namanya hukum-hukum perbedaan terkait sholat. Boleh niat dulu kemudian takbir, boleh takbir bareng dengan niat ya. Tadi kalau sholat kata-kata fardunya harus muncul. Aku niat sholat fardu subuh ya. Kenapa? Karena sholat ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Tapi Ramadan itu kan nggak ada, puasa sunnah Ramadan nggak ada ya. Adanya ya Ramadan wajib. Maka para ulama seandainya kata-kata fardunya dihilangkan itu tidak apa-apa. Jadi cukup aku niat puasa Ramadan itu sudah sah ya. Nah sekarang kadangkala kita ini kan nggak mesti 30 hari apa namanya terus bangun sebelum subuh ya. Kadang merono kerinani juga ada ya. Merono nggak kok subuh, nggak sempet sahur, nggak sempet niat misalnya. Bagaimana agar seandainya nanti kita kok apa kerinani bahasa Indonesia nih? Kesiangan ya. Kok misalnya kita pas kesiangan tapi puasa kita tetap sah ya. Maka di awal puasa ya, di awal malam niat kita bisa agak kita panjangkan dikit ya. Gimana caranya? Aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Itu. Jadi dengan yang puasa besok nanti malam bisa jenengan lengkapi. Aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh ya. Kemudian setiap hari nanti tetap niat ya. Jaga nih kalau misalnya nanti ada suatu malam yang kita lupa tidak niat karena kesiangan, niat apa puasa kita tetap sah.
Itu ya. Jadi kalau jenengan nggak niat gitu, misalnya kok nggak sempet niat, ya, maka puasa kita nggak sah, ya. Tetap kudu poso, tapi nanti tetap harusnya nyaur. Ya. Gak boleh gini, waduh deh, aku gak sempet niat, nanti apa gak poso, wis mangan aja gak boleh, kan? Gak boleh. Jadi walaupun kita seandainya nanti pas hal demikian ya menjadikan kita puasa kita nggak sah, ya tetap harus ikut tidak makan ya, tetap nanti ketika di luar Ramadan tetap nyaur hutang puasa. Itu ya, ini caranya nanti malam ya dengan niat aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh ya. Tujuannya apa? Nanti barangkali ada suatu malam ya yang kita lupa niat, puasa kita tetap sah. Saya pahami ya? Ya. Dengan syarat, ada syaratnya sih ya. Dengan syarat tidak terputus. Ya. Maksudnya apa? Perempuan itu kan biasanya ada masa terputusnya pas halangan ya. Nah, kok misalnya jenengan 1 minggu puasa keberhalangan ya. Kemudian setelah suci, setelah kembali boleh puasa, di situ diperbarui lagi niatnya. Aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Itu ya. Jadi bisa pahami ya. Jadi kalau terputus, niat 1 bulan penuhnya diperbarui lagi. Ya. Agar nanti seandainya kok lupa, itu tetap puasanya sah. Itu ya. Ini terkait tata cara puasa. Jadi kesimpulannya nanti malam ya diniati niat puasa Ramadan 1 bulan penuh ya, dan setiap hari cukup niatnya aku niat puasa Ramadan ya. Baik, itu ya sudah kurang 10 menit ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan ya, silakan ya. Nanti insyaallah Sabtu depan kita akan bahas lagi surat An-Nas nanti insyaallah ya. Surat An-Nas dari belakang saya jelaskan tentang 3 macam puasa ya. Di puasa umum, puasa khusus, puasa khususul khusus ya. Di puasa secara umum, puasanya orang khusus dan puasanya khususul khusus ya. Di beberapa tentang hadis-hadis keutamaan Ramadan ya. Baik, itu ya, semoga bermanfaat. Dan sebenarnya saya mohon izin langsung ya, karena ini tadi ditunggu Ustaz Karim di Ar-Rahmah Dahu ya. Di sana pembinaan guru, jadi saya janji ini jam 10, perjalanan mungkin setengah jam ya. Jadi untuk pertanyaannya disimpan dulu, nanti bisa ditanyakan di Sabtu depan insyaallah ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk oh ya ya. Satu aja ya, boleh. Kalau niatnya dalam hati itu boleh 3. Yang kedua, kalau misalnya saya udah terlanjur saya puasa hari ini gitu ya. Nah, nanti malam saya mau seperti Ustaz tadi bahwa saya mau berniat untuk 1 bulan penuhnya baru nanti malam. Boleh, enggak apa-apa ya. Jadi niat itu dalam hati ya. Berarti ini kan saya ucapkan untuk contoh saja. Jadi tetap niat itu dalam hati ya, bukan. Jadi nggak harus nanti mengucapkan untuk membantu saja ya. Di sing paling itu hati. Aku niat poso Ramadan, nanti saya mengucapkan gini hatinya sing kerentek. Nah gitu. Jadi kan kita nggak perlu kan nanti hati yang kerentekan niat tadi ya. Jadi talafut atau mengucapkan itu bukan termasuk niat ya, tapi pengucapan niat ya. Nah, niat yang seharusnya ya, yang sing tenanan itu ada di dalam hati, kerentek dalam hati. Nah, diucapkan ya ucapannya kayak tadi gitu ya. Cukup, ada lagi? Kok penasaran kali takon? Sudah sip nggih. Pun sampun sip. Pun semoga bermanfaat ya. Nanti barangkali ada pertanyaan tentang Ramadan atau tentang ibadah sholat bisa jenengan tulis dulu. Nanti mungkin Sabtu depan kita bahas satu persatu. Siap ya? Baik, itu hari ini semoga bermanfaat. Nanti kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.